Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Ananda Darmaguna dengan NIM 220856109 dari Prodi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas salah satu teknologi jaringan yang menurut saya menarik untuk dibahas dan memiliki dampak yang luas untuk kedepannya. Nah, teknologi tersebut adalah teknologi jaringan 6G. Nah, sebelumnya teman-teman apakah tahu apa sih jaringan 6G itu? Jadi, jaringan 6G itu merupakan jaringan generasi ke-6 dari teknologi jaringan seluler yang telah ada. Nah, ini merupakan kelanjutan dari evolusi jaringan seluler sebelum-sebelumnya seperti 3G, 4G, hingga 5G yang juga masih akan ada di saat ini. Nah, fokus utama dari jaringan 6G ini adalah untuk mendukung teknologi canggih ataupun aplikasi masa depan seperti AR atau Augmented Reality, VR, Virtual Reality, ataupun IoT, Internet of Things, dengan suatu infrastruktur yang handal serta efisien. Nah, selain itu juga 6G akan menargetkan suatu spektrum tertentu, termasuk frekuensi terahertz untuk mencapai kinerja yang lebih cepat dan tinggi tentunya. Mengapa saya memilih jaringan 6G untuk dibahas? Nah, di sini saya memiliki beberapa alasan yang menarik dan juga tentunya beberapa fakta-fakta unik yang ada terkait dengan jaringan 6G. Yang pertama yaitu ada kecepatan dan konektivitas yang sangat tinggi. Nah, kecepatan dan konektivitas yang sangat tinggi ini menurut beberapa sumber yang saya telah cari, di sini kecepatan dan konektivitas jaringan dari 6G ini nantinya akan ada di angka 1 terahertz, di mana konektivitas dan kecepatan ini berkali-kali lipat dari jaringan-jaringan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah latensi ultra rendah. Nah, beberapa sumber juga yang saya dapatkan terkait dengan latensi ultra rendah ini nantinya pada respon sistem akan seperti mendekati waktu nyata, yang dimana beberapa informasi yang saya dapatkan kurang lebih di bawah 1 ms. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas yang lebih besar, di mana kapasitas yang lebih besar ini akan memungkinkan nantinya jumlah perangkat yang ada lebih besar dari jaringan-jaringan sebelumnya, yang dimana kapasitas ini akan memiliki keterkaitan juga dengan poin yang keempat, yang dimana integrasi teknologi canggih akan dapat masuk di dalamnya. Nah, integrasi teknologi canggih yang dimaksud tersebut bisa seperti quantum computing, AI, ataupun juga blockchain teknologi. Kemudian ada poin yang kelima, yaitu transformasi industri. Nah, jaringan 6G dianggap sebagai pendorong utama dalam transformasi industri dan ekonomi, tentunya atau khususnya di Indonesia. Nah, keterhubungan yang lebih baik dan teknologi canggihnya dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan model bisnis yang baru ataupun inovatif. Dan yang terakhir adalah tantangan yang akan dihadapi dan aspek keamanan. Nah, tantangan ini tentu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas, di mana tentu akan ada tantangan yang positif ataupun negatif, di mana nantinya jaringan 6G akan hadir, serta juga akan ada beberapa aspek-aspek, terutama aspek keamanan, yang akan menjadi poin utama juga yang menarik bagi saya untuk dibahas. Kita lanjut lagi ke cara kerja dan arsitektur jaringan 6G. Nah, terkait dengan cara kerja dari jaringan 6G ini, dari beberapa sumber yang telah saya cari dan saya search, saya belum menemukan bagaimana sebenarnya dan bagaimana cara kerja dari jaringan 6G yang benar-benar ada alurnya. Nah, di sana setahu saya dan dari beberapa sumber yang telah saya baca, jaringan 6G ini masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, mungkin menurut saya cara kerja dari jaringan 6G ini belum secara spesifik dijelaskan. Nah, untuk itu saya sedikit menjelaskan terkait dengan arsitektur jaringan 6G, di mana di sini saya mendapatkan dari jurnal atau sumber jurnal di bawah ini, di mana di sini terkait dengan arsitektur pada yang di atas ini merupakan suatu permasalahan yang solusinya dapat diselesaikan dengan yang di bawah ini. Nah, permasalahan ini bisa ada smart energy harvest dan yang lain sebagainya, dan di kanan ini juga suatu solusi. Nah, di sini dibagi menjadi 4, di mana yang pertama itu adalah space network, yaitu jaringan komunikasi ruang angkasa, di mana tentu 6G mengambil peranan penting pada bagian ini. Kemudian juga ada jaringan komunikasi udara di sini, dan territorial network atau yang ada di tempat kita hidup saat ini, dan yang terakhir adalah undersea network yang di bawah laut.
Nah, tentu jaringan 6G akan memiliki peranan penting dalam seluruh aspek ini. Lanjut lagi ke contoh implementasi jaringan 6G. Nah, di sini saya mendapatkan dari beberapa sumber referensi seperti jurnal. Yang pertama itu jaringan 6G akan mendukung adanya metaverse. Nah, kaitan 6G dengan metaverse. Metaverse diartikan sebagai virtual reality yang dimana nantinya manusia dapat saling berinteraksi di dunia virtual. Seperti itu. Nah, dalam metaverse ini juga tentu akan terdapat beberapa isu-isu seperti hardware baru yang bersifat open, teknologi cloud, quantum, native security, spectrum, integrated AI, dan evolusi infrastruktur dalam implementasi metaverse. Tentunya menurut saya 6G sangat-sangat akan mendukung adanya metaverse ini, di mana semua hal akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian ada membantu pengembangan Big AI, WBAIMS atau Wireless Big AI Model Structure. Di sini saya mendapatkan contoh implementasi ini dari jurnal yang bawah ini, di mana ini merupakan beberapa permasalahan yang ada, yang dimana nantinya peranan 6G di sini terdapat di beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah fokusnya adalah untuk membangun suatu model kecerdasan multitugas dan skenario yang bersatu serta suatu paradigma implementasi, bukan hanya memperbesar jaringan saraf dari AI. Serta kemudian penelitian harus memperhatikan kendala tambahan yang dibawa oleh kekhususan jaringan nirkabel sehingga teknologi AI dapat beroperasi sesuai dengan kondisi nirkabel. Dan dari jurnal ini juga didapatkan bahwa rekomendasi ketiga, pengembangan bersama perangkat lunak dan perangkat keras secara penting dan sistem perangkat keras jaringan yang menggabungkan komputasi dan komunikasi untuk mendukung AI juga kritis, dimana tentunya sekali lagi jaringan 6G sangat-sangat akan berperan besar dalam pengembangan Big AI. Nah, dan yang terakhir adalah berperan dalam kemajuan di bidang kesehatan. Tentunya akan ada banyak terobosan-terobosan baru dari adanya jaringan 6G ini. Di sini saya mendapatkan referensi dari jurnal yang ada di bawah ini, dan di mana nantinya tentu akan ada beberapa kemajuan di bidang kesehatan seperti adanya kolaborasi real time antara profesional medis, kemudian bedah jarak jauh ataupun analisis data dari smart IoT device. Lanjut lagi ke dampak yang dihasilkan. Nah, di sini saya mengacu pada 17 aspek yang ada di SDG atau Sustainable Development Goals, yang merupakan suatu aspek-aspek untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan, di mana ada beberapa dampak yang akan dihasilkan menurut saya. Yang pertama adalah di SDG 3 terkait dengan kehidupan sehat dan sejahtera, dapat dilihat di sini untuk mendukung perkembangan teknologi kesehatan yang lebih canggih. Kemudian SDG 4 terkait dengan pendidikan yang berkualitas, tentu dengan adanya 6G, pendidikan harusnya akan lebih meningkat dan berkualitas. Kemudian SDG 8 terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian ada SDG 9 terkait dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian ada SDG 11 juga terkait dengan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dan yang terakhir di sini adalah prediksi di masa depan. Nah, Smart Industry 4.0. Di sini saya akan memprediksi bahwa seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, adanya jaringan 6G ini akan memberikan dampak dan yang sangat tinggi dan amat pesat. Seperti beberapa, dan saya sebenarnya ada ide yang terbenak di dalam otak saya sebelum-sebelumnya, di mana smart industry yang saya maksud ini contohnya itu seperti pembuatan suatu robot yang dapat difungsikan untuk pertanian, di mana nantinya robot tersebut akan dapat melakukan atau mengecek kesuburan tanah, bagaimana tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik, bagaimana kesuburan tanaman tersebut. Nah, hal itu mungkin saja nanti ketika 6G sudah diluncurkan akan dapat direalisasikan, di mana juga dengan adanya teknologi canggih seperti IoT contohnya, nanti itu dapat digabungkan menurut saya dan akan menghasilkan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi manusia dan bagi aspek kehidupan manusia, di mana tentunya nanti petani misalnya dapat melakukan pengecekan lewat HP dari jarak jauh, sedangkan robot yang ada di sana dapat selalu melakukan monitoring terhadap tanaman yang ada. Begitu pula untuk aspek-aspek yang lainnya, di mana smart industry ini menurut saya tentu
akan semakin meningkat dengan adanya jaringan 6G nanti. Nah, untuk referensi di sini saya ada menggunakan beberapa jurnal dan juga website serta video YouTube yang saya lihat. Dan sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan 6G. Mungkin sekian video dari saya. See you in the next video.